Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menerangkan tentang zat aditif dan zat adiktif yang beranggotakan yang pertama Aulia Zahra, yang kedua Ahmad Mianto, yang ketiga Ani Sofianti. Yang selanjutnya kompetensi dasar. Di sini kami mengambil dari KD 3.6 mendeskripsikan zat adiktif atau alami dan buatan dalam makanan dan minuman segar dan dalam kemasan, dan zat adiktif psikotropika serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Yang KD kedua yaitu 4.6 menyajikan data, informasi, dan mengusulkan ide pemecahan masalah untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan zat adiktif dalam makanan dan minuman serta zat adiktif psikotropika. Yang kedua, indikator pencapaian kompetensi 3.6.1 menjelaskan pengertian zat adiktif alami. Yang kedua, 3.6.2 menjelaskan pengertian zat adiktif buatan. Dan selanjutnya, indikator 3.6.3 menjelaskan pengertian zat adiktif dan psikotropika. Indikator pencapaian 3.6.4 menginventarisasi zat adiktif alami pada makanan dan minuman segar maupun kemasan di lingkungan sekitar. Indikator pencapaian selanjutnya 3.6.5 menginventarisasi zat adiktif buatan pada makanan dan minuman segar maupun kemasan di lingkungan sekitar. Selanjutnya, indikator pencapaian 3.6.6 menginventarisasi zat adiktif. Yang selanjutnya 3.6.7 menjelaskan pengaruh zat aditif dan aditif psikotropika bagi kesehatan. Yang selanjutnya 4.6.1 memberikan contoh penyalahgunaan zat adiktif. 4.6.2 memberikan contoh penyalahgunaan zat adiktif. 4.6.3 menyusun ide pemecahan masalah untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan zat adiktif dalam makanan dan minuman dan zat adiktif psikotropika. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian zat adiktif dan adiktif psikotropika. Yang kedua, menjelaskan pengaruh zat adiktif dan zat adiktif psikotropika bagi kesehatan. Yang ketiga, menginventarisasi zat adiktif dan zat aditif pada makanan dan minuman segar maupun kemasan di lingkungan sekitar. Yang keempat, mencontohkan penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif. Yang kelima, menyusun ide pemecahan masalah untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan zat aditif dan zat aditif. Sekian dari saya, akan diselanjutkan oleh Aulia Zahra. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi pembelajaran yang ada pada KD 3.6 dan 4.6. Materi pokok yang diajarkan ada 3, yaitu zat aditif pada makanan, zat adiktif, dan dampak dari penggunaan zat aditif dan zat adiktif. Untuk materi yang pertama yaitu ada zat aditif. Zat aditif atau zat tambahan pada makanan yaitu bahan yang ditambahkan ke dalam makanan baik pada saat pemrosesan, pengemasan, atau penyimpanan makanan. Penambahan dari zat aditif ini bertujuan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk dari makanan.
Zat aditif dibagi menjadi dua, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Untuk zat aditif alami, yaitu zat aditif yang diperoleh dari alam tanpa disintetis atau dibuat terlebih dahulu, jadi murni dari alam, atau mengambil bahan-bahan langsung dari alam. Zat aditif alami dibagi menjadi 5, yaitu ada pewarna, bisa dihasilkan dari wortel, kunyit, daun suji. Wortel dan kunyit itu menghasilkan warna kuning, daun suji menghasilkan warna hijau. Untuk pemanis bisa dihasilkan dari gula tebu atau gula pasir, gula aren, gula jawa atau gula kelapa, dan madu. Yang ketiga ada penyedap, bisa dihasilkan dari garam dapur, bawang putih, dan cabai merah. Untuk pengawet bisa dihasilkan dari garam dapur, bawang putih, dan asam cuka. Yang terakhir, zat aditif alami pengental bisa dihasilkan dari daun jeruk, vanili, daun serai, daun pandan, dan bahan pengasam. Selanjutnya adalah zat aditif sintetis atau buatan. Zat aditif sintetis atau buatan ini diperoleh melalui proses sintesis atau pembuatan, baik di laboratorium maupun industri dari bahan-bahan kimia yang sifatnya sama atau mirip dengan bahan alam. Zat aditif sintetis dibagi menjadi pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, antioksidan, sekuestran atau zat pengikat logam, penambah aroma atau essence, dan pengatur keasaman. Yang pertama ada pewarna, yaitu bisa dihasilkan dari fast green atau FCF warna hijau, sunset yellow warna kuning, brilliant blue warna biru, coklat HT warna coklat, poncheo 4R, dan eritrosin berwarna merah. Yang kedua ada pemanis yang dihasilkan dari sakarin, aspartam, asesulfam, siklamat, sorbitol, dan dulsin. Yang ketiga ada pengawet, yaitu ada natrium benzoat, asam benzoat, natrium nitrit, asam propionat, dan asam sorbet. Selanjutnya ada penyedap, contohnya ada MSG atau monosodium glutamat atau yang biasa kita sebut dengan micin. Yang kedua ada GMP atau guanosin monofosfat, dan yang terakhir ada IMP atau ionosin monofosfat. Selanjutnya ada zat aditif sintetis antioksidan, contohnya yaitu butil hidroksianisol atau BHA dan butil hidroksitoluena atau BHT, dan yang terakhir ada asam askorbat. Selanjutnya ada sekuestran atau zat pengikat logam, contohnya ada fosfat dan garam etilen diamin tes asetat atau EDTA. Selanjutnya ada penambah aroma atau essence, contohnya yaitu etil butirat, amil valerat, oktil asetat, amil asetat, isobutil propionat, dan benzaldehida. Yang terakhir zat aditif sintetis yaitu ada pengatur keasaman, contohnya yaitu asam asetat, asam sitrat, asam laktat, asam tartrat, natrium bikarbonat, dan amonium bikarbonat. Selanjutnya ada batasan penggunaan zat aditif pada makanan. Yang pertama yaitu sakarin. Sakarin dalam 1 kg makanan batasannya hanya 50-300 mg. Yang kedua siklamat, yaitu batasannya 3 mg sampai 500 mg. Asam asetat bisa dengan secukupnya. Asam sitrat batasannya dari 5 gram sampai 40 gram. Asam benzoat dari 600 mg sampai 1 gram. BHT 100 mg sampai 1000 mg. BHA yaitu 100 mg sampai 1000 mg, beta karoten 100 mg sampai 600 mg, karamel 150 mg sampai 300 mg, dan yang terakhir ada eritrosin yaitu batas penggunaannya sebanyak 30 mg sampai 300 mg. Selanjutnya yaitu zat adiktif. Zat adiktif ini merupakan zat atau obat yang bukan narkotika atau psikotropika yang jika dikonsumsi akan bekerja pada sistem syaraf pusat dan dapat mengakibatkan ketergantungan dan ketagihan. Contohnya yaitu ada rokok dan minuman keras. Pada rokok, zat-zat berbahaya yang terkandung dalam rokok yaitu ada nikotin, tar,
tembakau, karbon monoksida. Yang kedua ada minuman keras. Minuman keras sendiri ini digolongkan menjadi 3 golongan. Ada golongan pertama, golongan kedua, dan golongan ketiga. Golongan pertama atau golongan A yaitu minuman keras dengan kadar alkohol 1% sampai 5%. Contohnya yaitu bir. Yang kedua ada golongan B yaitu minuman keras dengan kadar alkohol 5% sampai 20%. Contohnya anggur atau wine. Yang ketiga golongan C mempunyai kadar alkohol 20% sampai 45%. Contohnya yaitu arak, whisky, dan vodka. Selanjutnya psikotropika. Psikotropika ini merupakan zat atau obat bukan narkotika, baik alami maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif dan juga dapat menimbulkan ketergantungan dan ketagihan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97, narkotika dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu ada golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga, dan golongan keempat. Golongan pertama contohnya ada ekstasi, LSD, dan DOM. Yang kedua ada golongan 2, contohnya yaitu amfetamin, metamfetamin atau sabu, dan fenetilin. Yang ketiga golongan ketiga yaitu contohnya ada amorbarbital, buprenorfina, dan mogadon. Golongan keempat contohnya ada diazepam, nitrazepam, lexotan atau pil koplo, dan ada obat penenang dan obat tidur. Selanjutnya adalah dampak penggunaan zat aditif dan zat adiktif psikotropika. Dampak dari zat aditif sendiri ada 4, yaitu yang pertama, penggunaan pewarna buatan dapat memicu kanker, menyebabkan gangguan ginjal, melemahkan sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, penggunaan pemanis buatan dapat memicu peningkatan gula darah dan rasa lapar, memicu timbulnya penyakit jantung koroner. Yang ketiga, penggunaan pengawet buatan dapat menyebabkan perilaku menjadi hiperaktif dan memicu penyakit. Yang keempat, penggunaan bahan penyedap yang berlebihan dapat menimbulkan penyakit Chinese Restaurant Syndrome. Kemudian yang kedua ada dampak zat adiktif psikotropika. Yang pertama yaitu penggunaan narkotika dapat mengurangi rasa nyeri dan menyebabkan ketergantungan. Itulah mengapa orang-orang jadi menggunakan narkoba atau narkotika karena mereka merasa itu dapat mengurangi rasa nyeri. Yang kedua, penggunaan psikotropika dapat mempengaruhi keseimbangan mental dan perilaku seseorang. Selanjutnya dampaknya yaitu dapat menyebabkan kematian, halusinasi, dan kerusakan pada otak, paru-paru, dan ginjal. Nah, cara menangani penyalahgunaan dari zat adiktif sendiri dapat dihindari baik secara preventif atau pencegahan maupun secara kuratif atau penyembuhan. Untuk secara preventif, kita sebelum memutuskan untuk memakai atau menggunakan bahan-bahan terlarang tersebut, kita sebaiknya mengetahui apa saja dampak yang ditimbulkan dari zat-zat adiktif, atau bisa juga dengan mengikuti sosialisasi atau seminar terkait tentang bahayanya penggunaan dari zat adiktif itu sendiri. Untuk secara kuratif atau penyembuhan, nah biasanya orang-orang ini sudah memakai atau menggunakan zat adiktif tersebut sehingga dia susah untuk menghentikannya, tapi kita bisa menanganinya dengan cara direhabilitasi di pantai rehab, kemudian diberi pengarahan dan penjelasan agar tidak mengulanginya lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model pendekatan, strategi, dan juga metode pembelajaran yang bisa digunakan dalam menyampaikan materi zat aditif, psikotropika, dan zat adiktif. Model pembelajaran yang bisa digunakan yaitu NHT atau Number Head Together. Model pembelajaran ini merupakan salah satu model pembelajaran yang berbasis tim atau kelompok. Jadi model pembelajaran ini merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif. Nah, model pembelajaran ini melatih kemampuan siswa dalam berkomunikasi secara efektif, bertanggung jawab,
bekerja sama dalam kelompok, berpendapat, serta berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya itu pendekatan. Pendekatan yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik itu merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam kurikulum 13. Pendekatan saintifik itu merupakan sebuah pendekatan di mana siswa dituntut lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran dan juga dituntut untuk lebih berpikir secara kritis. Nah, pada kegiatan yang dilakukan dalam pendekatan saintifik itu meliputi kegiatan mengamati, menanya, pengumpulan data, mengasosiasi atau menganalisis, dan yang terakhir yaitu kegiatan mengomunikasikan. Nah, dengan menggunakan pendekatan saintifik diharapkan dapat terciptanya kondisi pembelajaran yang mendorong siswa untuk mencari tahu dan tidak hanya diberitahu. Jadi, dalam pendekatan saintifik, siswa itu didorong untuk mencari informasi dari berbagai sumber seperti buku maupun internet. Jadi, siswa itu tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mencari informasi yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang bisa digunakan yaitu strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif itu merupakan strategi yang dirancang untuk mendidik kerjasama kelompok dan interaksi antar siswa. Jadi dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, tiap anggota kelompok itu harus saling bekerja sama dan saling membantu dalam memahami sebuah materi permasalahan. Nah, karena itu dalam satu kelompok itu dalam satu kelompok siswa memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Jadi dalam satu kelompok itu tidak hanya ada satu tingkat kemampuan yang sama. Jadi masing-masing siswa itu memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang bisa digunakan diantaranya yaitu metode diskusi, metode pemberian tugas, dan juga metode demonstrasi. Metode diskusi. Pastinya kalian tidak asing mendengar kata diskusi. Kalian juga sudah pernah melakukan apa yang dinamakan dengan diskusi. Nah, jadi diskusi itu, dalam diskusi siswa itu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, lalu membuat kesimpulan, dan juga menyusun beberapa alternatif pemecahan masalah. Jadi dalam diskusi itu siswa dilatih untuk mengambil sebuah keputusan berdasarkan dari kesimpulan yang dia buat. Metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas itu bertujuan untuk menggali sampai mana sih siswa tersebut memahami materi yang sudah diberikan oleh guru. Selain itu juga, dalam metode ini siswa juga dilatih untuk bertanggung jawab juga disiplin. Hal ini dikarenakan tugas tersebut harus dikerjakan dengan batasan waktu yang telah diberikan oleh guru. Dan juga pengumpulan tugasnya itu harus sesuai dengan deadline atau waktu yang ditentukan. Yang terakhir yaitu metode demonstrasi.
Metode demonstrasi itu metode yang memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu atau peristiwa. Nah, pada metode ini itu guru lalu seseorang selain guru atau juga bisa siswa yang sudah dilatih itu memberikan sebuah bisa berupa video praktikum atau sebuah pengujian dan diperlihatkan secara langsung di depan siswa. Jadi para siswa itu memperhatikan, mengamati apa yang dilakukan oleh guru. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran itu pada pertemuan pertama, guru menyampaikan mekanisme pelaksanaan pembelajaran. Guru menanyakan persepsi awal siswa tentang zat aditif psikotropika dan zat adiktif. Nah, pada bagian ini guru menampilkan slide PowerPoint atau video yang berisi gambar makanan dan minuman kemasan. Lalu selain itu juga bisa berisi es teh atau apapun yang lain. Jadi guru bisa menanyakan kepada siswa, contohnya, pernahkah kalian minum es teh? Bagaimana rasanya? Lalu pernahkah kalian merasakan es teh yang pahit? Selain itu juga guru bisa menanyakan bagaimana jadinya bila kita tidak sadar bahaya dan keberadaan bahan-bahan kimia pada makanan atau minuman kemasan yang kita konsumsi, seperti itu. Langkah selanjutnya itu guru menjelaskan garis besar tentang zat aditif, psikotropika, dan zat adiktif. Lalu siswa menanyakan hal yang belum dipahami dari apa yang telah disampaikan oleh guru. Langkah selanjutnya itu guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok beranggotakan 3-5 orang dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Langkah selanjutnya itu guru memberikan nomor yang berbeda untuk setiap siswa dalam kelompok. Jadi dalam pembagian nomornya ini pada setiap kelompok sama. Misal pada setiap kelompok itu beranggotakan 3. Misal ada 8 kelompok dengan masing-masing kelompok beranggotakan 3. Jadi pada dalam satu kelompok itu siswa mendapat nomor yang berbeda. Jadi ada yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Begitu juga pada kelompok kedua itu dapat nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Kegiatan yang terakhir sebagai penutup pada pertemuan 1 yaitu guru memberikan kesimpulan dari apa yang telah disampaikan pada pembelajaran di pertemuan 1. Jadi tadi guru telah menjelaskan tentang materi zat aditif, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, pada pertemuan 2 yaitu yang pertama guru memberikan LDS atau lembar diskusi siswa yang berisi topik-topik permasalahan yang akan didiskusikan siswa pada masing-masing kelompok. Jadi masing-masing kelompok mendapatkan satu LDS sebagai pedoman dalam melakukan diskusi. Lalu siswa melakukan diskusi tentang permasalahan yang ada dalam lembar diskusi siswa. Guru menghimbau siswa untuk aktif berdiskusi dan menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Hal ini dikarenakan pada kegiatan keempat yaitu guru menunjuk satu orang pada tiap kelompok berdasarkan nomor siswa. Jadi guru secara acak menunjuk satu siswa dalam satu kelompok, hanya satu siswa yang ditunjuk itu nomornya. Jadi guru tidak menyebutkan nama tapi menyebut satu, silahkan nomor 3. Nah, tugas siswa yang ditunjuk itu tadi apa? Pada kegiatan kelima yaitu siswa yang ditunjuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Jadi siswa yang ditunjuk tadi
tugas untuk menyampaikan hasil diskusi yang telah dilakukan oleh kelompoknya, sedangkan siswa dari kelompok lain selain dari kelompok yang sudah ditunjuk tadi itu bertugas menanggapi hasil diskusi kelompok yang ditunjuk. Lalu kegiatan penyampaian hasil diskusi itu ditujukan untuk masing-masing kelompok. Jadi jika ada 8 kelompok tersebut berkesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi yang telah dilakukan. Nah, kegiatan terakhir yaitu guru memberikan lembar penugasan. Penugasan ini bisa bermacam-macam. Contohnya bisa dengan memberikan tugas kepada siswa untuk meresum hasil pertemuan meresum materi pada pertemuan 1 atau pada pertemuan 2 seperti itu. Selanjutnya itu kegiatan pada pertemuan ketiga. Yang pertama yaitu guru meminta siswa mengumpulkan tugas yang diberikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada pertemuan 2. Selanjutnya guru melakukan pengujian sederhana tentang dampak penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika. Nah, ini tadi yang dimaksud dengan metode demonstrasi, yaitu guru ataupun siswa yang sudah dilatih itu memberikan bagaimana suatu proses terjadi, sedangkan para siswa mengamati dan mencatat hasilnya. Nah, pada poin ketiga yaitu siswa mencatat hasil pengujian yang dilakukan guru. Selanjutnya, siswa diminta membuat laporan dari hasil pengujian yang dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Jadi, tadi siswa mencatat hasil pengujian yang dilakukan guru itu berarti poin-poin pentingnya. Setelah itu, guru memberikan tugas kepada siswa untuk membuat laporan dari hasil kegiatan mengamati terhadap pengujian yang dilakukan oleh guru. Yang terakhir yaitu guru dan siswa menyimpulkan apa yang telah dipelajari. Jadi kegiatan terakhirnya yaitu guru dan siswa menyimpulkan materi-materi tentang zat aditif, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, pertemuan keempat yang pertama yaitu guru meminta siswa mengumpulkan laporan yang telah dibuat, laporan tentang pengujian sederhana yang telah dilakukan oleh guru. Lalu guru melakukan refleksi kembali materi yang belum dipahami oleh siswa. Nah, pada kegiatan ini, guru menanyakan kembali kepada siswa materi mana yang belum dipahami oleh siswa, yaitu mulai dari pertemuan 1 hingga pertemuan ketiga. Apakah ada materi-materi yang masih sulit menurut siswa sehingga guru perlu menjelaskan kembali. Setelah murid merasa paham dengan materi yang sudah disampaikan oleh guru dan mengenai zat aditif, psikotropika, dan zat adiktif, guru membagikan soal post-test kepada siswa untuk dikerjakan 45 menit. Jadi, guru telah menyiapkan soal-soal post-test tentang zat aditif, psikotropika, dan zat adiktif untuk dikerjakan oleh para siswa. Nah, guru mengawasi jalannya post-test sampai selesai, yaitu pada waktu 45 menit tersebut. Nah, soal post-test ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa tentang zat aditif, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada
pertanyaan, kritik maupun saran boleh dituliskan di kolom komentar. Dan juga terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.